Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heri dan kali ini saya akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang judul gara-gara Kainama Zuma masuk Kristen, yang lain pada mau baku pukul. Kita akan langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari guys. Umat Islam 5 kali minimal dalam sehari semalam mereka dibaptis. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo di sini. Saya kali ini akan bahas sebuah video yang beredar tentang Kainama dan kawan-kawan yang mulai kacau ribut sendiri. Katanya di antara mereka berkelahi berantem, mungkin mau baku pukul atau apa, ditegur sama sesepuhnya. Nah, dalam video ini yang saya mau soroti adalah kelucuan dari Kainama. Dia yang menyebabkan kerusuhan, dia yang merasa bahwa dia harus memperdamaikan, dan dia nggak merasa bersalah seperti biasanya. Nah, sekarang saya mau kasih tunjuk sebuah video dari Zuma. Kita tahu karakter Zuma dalam berbicara, menggebu-gebu, semangat, keras, tapi ya cuman ngomongnya doang, isinya nggak ada. Karena apa? Dia ngomongnya seakan-akan seperti ustadz profesional. Ya itulah Luis. Kalau ada tonton semua video saya, ya, saya sudah banyak buat video tentang Luis ini ya, di mana teman-temannya. Ada cek video-video saya buktikan kok yang Luis katakan itu adalah seperti pepatah. Jadi menciprat air, mendulang air, menciprat kena muka sendiri. Jadi itu lebih tepat dikenakan Luis, dan saya sudah buktikan bahwa ngomongnya sok gitu. Jadi semua orang mau dihajar dia gitu kan. Pakai isinya nol guys, nol. Saya udah bongkar semua di video-video saya ya kan. Nanti saya tonton di channel saya semua video saya yang bahas tentang dia, dan itu akan terus bertambah. Jadi selama Luis ini ngomong ya, saya akan terus mencoba untuk membahasnya dan akan saya bongkar terus betapa yang seperti itu tuh dia sebenarnya, bukan orang-orang yang dituduhkannya gitu kan. Ngomongnya seakan-akan dia paling pinter gitu, tapi ternyata isinya salah juga. Karena kan gini ya teman-teman ya, memang mereka itu kan dalam berdebat itu kan ngototnya nomor satu. Tapi jadi gini, kalau orang yang sok pintar tuh gini guys ya, saya yang saya komentari paling Luis Prasetyo, di Juli, dan beberapa pendeta. Saya tidak semuanya saya hajar guys, nggak semuanya. Karena memang bukan cuman ini memang keterbatasan waktu, dan juga saya nggak punya banyak waktu untuk mengcover semuanya gitu kan. Makanya ya yang kelihatan kan seriusnya aja terus gitu. Nah, tapi kalau sih nggak semuanya guys. Bahkan ustadz terkenal, bukan hanya ustadz mualaf ya, tapi ustadz yang kayak Ustadz Abu Somad, yang ustadz yang memang punya basic Islam yang dari pesantren pun dihajar oleh dia. Jadi itu yang disebut sok guys. Jadi seakan-akan yang melebihi ilmunya semua para mualaf itu yang sudah kenyang makan asam garam di agamanya Luis ini, lalu masuk Islam. Dan juga ustadz kita yang sudah kenyang makan asam garam di dunia Islam gitu. Nah itu semuanya mau sok-sokan diajar. Jadi itu yang namanya sok pintar tuh itu guys. Nah kalau kita ini apa lah kan. Jadi sebenarnya kalau label sok pintar tuh sebenarnya dia sendiri yang lebih cocok disematkan, bukan kita ini gitu kan. sebenarnya kebenarannya nggak pusing gitu. Terutama dia mengatakan bahwa wudhu itu sama dengan baptis. Yang konyol lagi dia bilang itu. Dia mengatakan bahwa kami dibaptis 5 kali sehari. Kayaknya model-model orang kayak gini nih nggak ngerti sebenarnya konsep baptisan itu apa. Sebelum kita bahas kebaptisan, kita cek dulu videonya ya. Kita cek dulu. Umat Islam 5 kali minimal dalam sehari semalam mereka dibaptis. Apa pembaptisan itu? Begitu didengarkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, teduh hati umat Islam, istighfar umat Islam itu,
tunduk berserah diri mendengarkan panggilan Allah. Kemudian mereka datang berbondong-bondong membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki, menundukkan hati, menundukkan pikiran. Bukan hanya itu, menundukkan jasad untuk sujud beribadah kepada Allah. Apa yang jadi masalah? Dibaptis kami. Ya, kira-kira seperti itu videonya, dikatakan 5 kali dibaptis. Orang baptis dulu dalam kitab Matius kan dibilang bahwa baptis itu adalah tanda bahwa seseorang itu percaya Yesus, mengikuti Yesus, maka dia dibaptis. Jadi kalau kamu dibaptis 5 kali sehari, berarti kamu ikut Yesus 5 kali sehari gitu. Udah murtad lu, udah pindah ke Kristus. Jadi gini ya, kita mau terangkan dulu ya. Sebenarnya adalah kita tuh diajarkan di Quran itu kalau bicara atau dialog dengan teman-teman yang non-muslim, ya itu carilah persamaannya. Nah kita tahu ya, dengan teman-teman Kristiani kita sama-sama percaya kepada Yesus. Percaya kepada Taurat, Zabur, Injil. Sama-sama percaya. Cuma bedanya adalah kita percaya bahwa Yesus itu hanya Nabi. Kalau mereka percaya Yesus Tuhan, itu bedanya. Tapi tetap sama-sama oknum itu sama-sama kita percayai. Lalu kitab-kitab sucinya, kita percaya Taurat, Zabur, Injil. Tapi kita percaya bahwa kitab itu sudah diubah oleh tangan manusia, alias dipalsukan. Kalau mereka percaya itu masih asli, itu bedanya guys. Jadi kalau untuk mencari temu, itu harus dicari persamaannya. Jadi kita tuh bukan ngomong perbedaan. Jadi dicarilah, ya biar nyambung gitu guys. Contoh gini, kita mau ngobrol dengan orang-orang yang hobi basket. Kita pemain sepak bola, ya kita harus ngomong tentang basket gitu. Jangan ngomong tentang sepak bola, tidak akan nyambung gitu. Atau orang-orang yang misalnya kayak kita praktisi bela diri, dengan ngomong dengan praktisi bela diri lain, misalnya kita praktisi Wing Chun, ngomong dengan praktisi karate. Ya kita ngomongnya apa yang sama antara Wing Chun sama karate, yaitu sama-sama punya tangkisan, punya pukulan, punya bantingan misalnya, punya titingan dan lain sebagainya. Nah, itu persamaannya kita bicarakan. Tapi kita nggak bicarakan mengenai jurus karate adalah misalnya jurus ini itu, jurus ini itu enggak. Karena bahasanya tuh nggak bakal sama guys. Misal di karate tangkisan tuh memakai istilah apa misalnya, saya lupa ya. Bahasa karate itu tangkisan, pukulan, ya kan. Lalu bahasa Wing Chun-nya tangkisan, bukan beda. Nah kita pakai bahasa internasional yang diterima kedua belah pihak. Atau kita kalau ngerti bahasa karate, kita pakai bahasa karate. Wing Chun itu mukul, ya kan. Nah kita pakai istilah dia apa mukul bahasa karate. Nah jadi biar nyambung guys. Nah itu diajarkan Islam. Anda tuh diajarkan dialog dengan teman-teman umat non muslim itu harus nyambung dulu. Percuma dan dialog kalau tidak nyambung gitu. Nah itu diajarkan Islam. Nah, makanya kayak termin mengikuti Yesus kan banyak tuh mereka tuh. Kita ini ikut Yesus, tapi ingat ya, kita pengikut Yesus tidak mengikuti lagi. Dalam artian umat Islam yang mengikuti Yesus itu adalah umat yang hidup pada zamannya beliau. Nah setelah diutus Nabi baru, Nabi Muhammad, kita ikut Nabi Muhammad. Tapi tidak kita percaya Yesus dan kita mengikuti Yesus dalam artian dia adalah Nabi yang pernah diturunkan untuk umat sebelum Nabi Muhammad gitu. Nah, ini sama kayak gini misalnya. Kayak misalnya seorang ketua kelompok, itu dia mengutus orang beberapa kali ke beberapa tempat. Misalnya kayak di Pekanbaru, dia utus seseorang. Lalu 6 bulan lagi dia utus orang di Padang. 6 bulan lagi dia utus orang di Jakarta. Lalu setelah semua provinsi di Indonesia ini, semua kota itu digilir, dalam waktu misalnya 10 tahun, lalu datanglah yang utusan terakhir. Yang diutus untuk seluruhnya. Jadi dia ini, karena sudah ada zaman internet misalnya kan, jadi dia tuh nggak perlu lagi datang ke satu itu, nggak perlu. Dia cukup datang ke pusatnya saja, misalnya Jakarta. Tapi semua yang ada di Indonesia ini bisa mengikuti. Nah, jadi kita mengakui utusan sebelumnya. Kita ikutin, tapi kita tuh semuanya itu sudah dirangkum oleh utusan terakhir ini. Ajarnya banyak yang sama, tentu ada sedikit yang beda, karena tentu ada pembenahan, ada perbaikan, ada penyempurnaan. Karena manusia ini kan perlu proses. Contoh kayak pelajaran SMP aja beda sama SD, pelajaran SMA beda sama SMP. Semuanya ada penyempurnaan,
upgrading. Jadi kalau cuma di SD diajarkan tambah-tambah kali-kali bagi-bagi, di SMP mungkin sudah tentang kuadrat. Lalu SMA tentang pos tangen dan segala macam. Nah, kuliah mungkin sudah pada pemetaan lagi gitu kan. Jadi semuanya itu berhubungan gitu. Nah, jadi kita tuh pengikut Yesus, ya, mengikuti Yesus yang ajaran itu sudah disempurnakan oleh Nabi Muhammad, Nabi yang diutus setelah Yesus. Nah, itu poinnya. Jadi kita tetap mengikuti Yesus, tapi ajaran Yesus itu sudah dirangkum, sudah disempurnakan oleh diutusnya Nabi Tahir dan Nabi Muhammad. Tetap kita mengikuti Yesus, tetap kita percaya Yesus gitu. Nah, itu bedanya. Kalau mereka kan tidak percaya pada Nabi Muhammad. Jadi untuk ngomong dengan orang-orang yang ngaku pengikut Yesus, padahal bukan. Karena pengikut Yesus itu disebut sebagai umat Nasrani. Yesus tahunya umat Nasrani. Lalu baru berapa saat kemudian di Antioquia lah mereka disebut sebagai Kristen. Jadi Yesus nggak tahu itu dengan Kristen, nggak tahu Yesus. Yesus tahunya umat Nasrani. Beliau manggil umatnya dengan umat Nasrani gitu, karena beliau berasal dari kota Nazaret. Nah, jadi untuk ngomong dengan mereka-mereka ini yang ngaku pengikut Yesus, yaitu tuh dengan bahasa mereka. Nah, mungkin pakai bahasa kita, karena mereka nggak paham. Contoh, kayak kita nih yang generasi Gen Z ya, generasi yang, atau kita generasi yang tua. Kita ngomong ke anak kita yang generasi Gen Z kan nggak mungkin kita pakai bahasa-bahasa orang tua, kan nggak mungkin, mereka nggak ngerti. Ya kita pakai bahasa gaul, ya kan? Hello bro, gitu kan? Nah, kalau tidak mereka makanya ini orang too old banget gitu kan? Artinya orang ngomong apa sih nggak ngerti deh. Makanya ngomong dengan anak beda, dengan ngomong dengan sesama bapak atau ngomong dengan orang tua beda lagi caranya guys. Jadi dicari yang nyambung ditemu. Nah itu jajakan di Islam. Jadi kalau kita ngomong dengan teman-teman Kristiani, ya kita sampaikan apa yang mirip. Wudhu mirip dengan baptis misalnya gitu. Jadi kalau Anda baptis ya mirip-mirip deh kami kayak wudhu gitu. Ya kan? Nah jadi mencari persamaan dan itu tidak ada salahnya. Tapi ketika ngomong dengan sama Muslim, kita nggak bisa memakai bahasa itu. Kita memakainya ya wudhu. Saya sama sebagai Muslim ya ngomongnya wudhu ya wudhu. Nggak ada kita bilang kamu tuh lagi dibaptis, so nggak ada. Tapi itu kita ngomongnya dengan sesama dengan yang teman-teman yang beda agama gitu. Sama kayak misalnya kayak kita kalau ngomong dengan anak kecil kan bahasanya beda dengan kita ngomong sama bapak. Jangan kita pakai ngomong bahasa anak kecil ngomong sama bapak kan nggak nyambung guys. Nah itu poinnya yang harus dipahami dari Luis nih gitu kan. Dan kamu tiap hari kan tugasnya adalah baptislah mereka. Pembaptisan ini kan masuk dalam sebuah komunitas. Sama seperti Yahudi, yang mana Yahudi itu memakai kata tevilah. Seseorang yang bukan Yahudi kemudian dibaptis, dia akan menjadi Yahudi atau diproselitkan menjadi orang Yahudi. Nah, kalau kamu dibaptis, guys, Yahudi itu adalah diambil dari suku kata Yehuda alias suatu bangsa. Jadi bangsa Yahudi sama kayak umat Nasrani itu adalah termin kota. Nasrani, Nazaret, kota, Yahudi bangsa. Itu bukan agama sebenarnya. Ya. Jadi nggak ada kitanya karena dibaptis dipakai istilah tadi itu dia menjadi orang Yahudi, enggak. Orang Indonesia dipakai ritualnya Yahudi, dia nggak jadi orang Yahudi, dia tetap orang Indonesia gitu. Ya kan? Jadi Yahudi dan Nasrani itu bukanlah agama sebenarnya. Kalau dia mau belajar sejarah, itu adalah sebutan label untuk orang yang mengikuti nabi yang dari Nazaret, ya, nabi yang berasal dari bangsa Yahudi, itu poinnya. Bukan menjadi yang rancunya. Jadi seakan mereka tuh menjadi orang-orang Yahudi, orang Indonesia jadi orang Yahudi, padahal mereka tetap orang Indonesia juga. Lalu orang Indonesia menjadi orang Nasrani, padahal mereka bukan berasal dari Nazaret. Jadi bukan mengikuti nabi dari mereka memang mengikuti nabi dari Nazaret, tapi mereka bukan orang Nazaret, bukan jadi orang Nazaret gitu. Mereka tetap orang Indonesia misalnya gitu. Jadi makanya itu logikanya adalah itu bukan nama agama, tapi nama asal dari nabi yang diutus. Misalnya kayak umat Pekanbaru gitu, atau jemaah Pekanbaru ya bukan agamanya Pekanbaru, tapi yang kita ikutin adalah misalnya si fulan dari Pekanbaru gitu. Nah, jadi kayak Al-Bantani. Nah, jadi kita tuh bukan jadi orang Banten, enggak, kita mengikuti
ulama yang asal Banten, yaitu ulama yang bergelar Al-Bantani misalnya gitu kan. 5 kali sehari, apakah kamu sekarang sudah jadi Yahudi cuy? Gaya teriak. Jadi kan tetap ada wudunya. Jadi ngomong tentang yang sama nggak ada masalah gitu. Kecuali kalau kita nggak kan orang ini kan Zuma dan teman-temannya itu kan menyamakan wudhu dengan baptis gitu. Bukan ngomong tentang baptis saja. Kita dibaptis enggak. Kenapa kamu pertanyaan adalah kenapa kamu ngomong kamu dibaptis? Karena wudhu sama dengan baptis. Analoginya mirip dengan baptis gitu. Ya. Jadi itu harus dipahami guys. Kecuali kalau tidak ada ujuk-ujuk ya tiba-tiba kita dibaptis, tidak ada kata ngomong wudhu, nah itu baru. Tapi kan ada akarnya dulu, yaitu menyamakan wudhu dengan baptis, ritual yang mirip-mirip gitu guys. Sama kayak misalnya kayak apa sih lagi istilahnya? Misalnya kayak kita mungkin orang satu tempat nyebutnya nari, tempat lain ngomongnya joget, tempat lain ngomongnya dance, gitu kan? Tempat lain ngomongnya jingkrak, ya kan? Ada tempat lain ngomongnya goyang dumang. Jadi ini istilah yang hanya istilah saja, pakainya sama-sama menggerakkan tubuh dengan lemah gemulai gitu, dengan gerakan yang indah gitu kan itu poinnya guys. Teriak. Wudhu kan konsepnya beda kan. Wudhu itu kan bukan ketika kamu berwudhu maka kamu masuk komunitas. Jadi ketika kita ngomong tentang ada persamaan, tentu ada perbedaan, gitu. Jadi nggak 100% sama. Contoh, misalnya kayak ya macam-macam tarian lah. Tarian perangnya suku Dayak beda, tarian perangnya suku Batak beda, tarian perangnya suku Madura beda. Tapi sama-sama tarian perang, ritualnya beda, tapi akarnya sama-sama tarian perang, tarian yang dipakai ketika mau perang. Itu poinnya guys. Jadi jangan bilang tarian perang Dayak sama Batak kan beda. Orang bukan ngomong spesifik tarian Dayak dan Batak ya, tapi bersamanya sama-sama tarian gitu guys. Sama-sama tarian dipakai untuk perang, itu poinnya. Persamaan wudhu dan baptis apa? Sama-sama pakai air misalnya. Sama-sama membasuh diri gitu. Sama-sama mencuci diri, itu persamaannya gitu. Jadi kalau kalian merasa kalian dibaptis suci, bangga kalian, cuma sekali seumur hidup, kami 5 kali sehari. Artinya kalau kalian suci, kita lebih suci daripada kalian. Karena kalian cuma sekali seumur hidup, kami 5 kali sehari. Nah, persamaannya itu guys, bukan kita ngomong ritualnya harus sama, enggak. Sama kayak tadi perang Batak sama Dayak, bukan kita ngomong persamaan bahwa itu tari itu ritualnya sama, enggak. Tapi ngomong persamaan tentang itu tari perang dan dipakai untuk ketika mau perang, itu poinnya guys. Tertentu bukan kan? Kan konsepnya sendiri kan untuk membersihkan diri supaya suci kalau masuk dan pergi beribadah itu tidak ada kotoran yang menajiskan kan gitu. Ya beda konsepnya sama baptisan. Bukan cuma itu ya, wudhu itu bukan hanya untuk mensucikan diri, tapi untuk kita tuh sebelum mulai proses penyerahan ya, tunduk kepada Allah ya dalam sholat, kita harus tunduk dulu mengikuti perintahnya untuk berwudu. Jadi perintahnya bukannya sholat, belum sholat kita berwudu, nggak sah sholat kalau nggak wudu. Jadi perintah sama kayak penyerahan diri total orang Kristen ya, ketika mereka dibaptis, umat Islam juga menyerahkan total dimulai dari wudu. Jadi wudu adalah proses pertama menyerahkan diri total untuk pada Tuhan melalui ritual rangkaian wudhu sholat itu dimulai dari wudhu dulu guys. Jadi itu persamaannya gitu. Jadi bukan hanya sekedar mencucikan diri, tapi juga menyerahkan diri dengan cara yang suci. Gitu. Jadi ada persamaan dengan baptis. Baptisan itu ketika kamu percaya Yesus, kamu dibaptis, kamu menjadi pengikut Yesus. Itu baptisan. Kok suka banget ya nyolong-nyolong istilah kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat, ini pun yang terjadi dengan Zuma. Jadi sekali lagi, ini bukan nyolong istilah, tapi mencari persamaan. Kalau misalnya kita ngomongnya itu tadi ya, kalau kita memakai istilah nari, mereka joget, ya kita pakai istilah joget. Nggak masalah, wong sama kok. Ya kita paksakan bahwa ini nari, enggak, kalau mereka bilang itu joget, ya kita ikut mereka. Kan mau ngobrol nih, mau ngobrol asik gitu kan, ya kita pakai istilah mereka.
gitu. Apa yang mirip gitu kan. Jadi itu poinnya guys. Kalau kayak tari misalnya kan, kita mungkin katakan bahwa ini tari perang Batak, nggak mungkin katakan bahwa ini tari perang Dayak, itu tari perang Batak, nggak bisa. Tapi kita katakan itu tari perang, nah, sama, itu poinnya. Jadi persamaannya guys. Kita ngomongnya tari perang, tapi tidak ngomong spesifik bahwa itu tari perang Dayak gitu, atau Batak gitu kan, misalnya. Yang teriak-teriak takaruan itu kemudian di counter sendiri sama konconya sendiri, ribut deh jadinya, entah baku pukul nggak nih, kita lihat. Ya, jadi baptis Bang Ben, baptis dalam Hebrew itu kan tevilah, pasti ada yang namanya mikveh kan gitu, kolam. Jadi Kristen sebelum menggunakan kata baptis itu sudah ada lebih dulu dan dipakai dengan Judaism. Judaism itu juga ada tevilah atau baptis. Jadi ini istilah kan tefila, baptis, wudhu, itu kan istilah saja guys. Prakteknya kurang lebih sama pakai air, sama-sama penyerahan diri, sama-sama tanda percaya. Gak mungkin orang berwudhu kalau dia tidak percaya bahwa nabinya Nabi Muhammad. Dia percaya pada semua kitab suci, nggak mungkin. Pasti dia percaya dulu untuk bisa menyerahkan diri gitu kan, untuk tunduk ikut perintah sholat, wudhu dulu. Nah, jadi itu poin samanya. Itu hanya masalah istilah gitu. Dan Kristen sendiri pun itu datangnya setelah Nasrani dulu, baru Kristen gitu kan. Nasrani sudah memakai baptis, Yahudi juga. Istilahnya itu tadi yang istilah yang dipakai tadi. Jadi itu harus dipahami. Ini hanya masalah istilah, tapi praktiknya kurang lebih ada kemiripan dan kesamaan. Dan kita ngomong tentang persamaan, bukan ngomong tentang perbedaan. Yang kita cari kan akan persamaan. Jadi kenapa kok Islam ini mengklaim bahwa semua nabi beragama Islam? Kenapa kok Islam itu percaya kepada semua kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, dan kepada semua nabi? Ya karena kita ingin menyampaikan bukti berupa kesamaannya gitu. Ini buktinya loh. Kalau ini adalah agama yang satu, semua nabi ini punya hubungan, ritualnya mirip-mirip, hampir sama. Itu hujahnya itu guys. Misal kayak ya tadi itulah, ada yang saya ngutus beberapa orang per periode. Bulan ini saya utus si Anu, berikutnya saya utus si Anu, si Fulan gitu kan, ke daerah lain lagi. Bulan depannya si Fulan ke daerah lain lagi, orangnya beda. Lalu terakhir saya utus orang satu yang utus semuanya. Nah itu untuk membuktikan mereka di semua adalah saya utus, tentu harus cari bersamaannya. Apa buktinya dia saya utus? Bersama. Dia yang saya utus ini ngajakannya ini. Cuma istilahnya beda. Karena orangnya beda. Misalnya saya utus Fulan ke suku Batak, terus dia pakai bahasa Batak. Istilahnya kan beda di Batak dengan saya utus seorang lagi misalnya suku Dayak. Tentu beda lagi bahasanya gitu kan. Nah, jadi ritual esensinya kan sama, meskipun ada sedikit perbedaan. Jadi itu buktinya, jadi yang dicari itu seperti itu, bukti bahwa ini sebenarnya agama yang satu, bahwa semua nabi ini dan semua kitab suci ini semuanya berhubungan, ada korelasinya guys. Dan itu buktikan dengan banyaknya kesamaan, ya kan, yang hanya berbeda istilah saja, tapi esensinya sama guys. Nah itu dibenamkan di kolamnya namanya mikveh gitu loh. Dan itu ada doanya. Nah sekarang mau disamain dengan wudhu. Kenapa kok saya bilang disamain? Karena saya melihat ada satu video, loh ini kok jadi sama ya. Nah dalam video itu bunyinya begini nih, dalam konteks debat loh ya itu ya. Nah videonya bunyinya begini. Umat Islam satu hari 5 kali dibaptis. Lah macam mana kan gitu, nggak ada datanya gitu loh. Jadi maksud saya stop gunakan istilah-istilah sebelah ya, yang nggak masuk akal guys. Kita punya istilah sendiri di Islam, kenapa nggak pakai istilah Islam gitu loh. Ini saya mau komentar dulu ya. Jadi gini ya, saudara kita ini mungkin belum sampai ke sana mungkin pengertiannya, bahwa kita tuh diajarkan untuk ngomong dengan yang beda agama terus pakai bahasa mereka. Nah kalau siapa ini saya nggak tahu siapa yang ngomong ya, kalau ngomong itu adalah untuk sama kita gitu.
Sama kayak kita ngomong sama orang Inggris, ya kita pakai bahasa Inggris. Karena dia nggak ngerti bahasa Indonesia, nggak ngerti bahasa Jawa, nggak ngerti bahasa bahasa Minang gitu. Tapi untuk ngomong sama kita ya jangan pakai bahasa Inggris gitu. Nah, jadi mungkin yang disampaikan teman kita ini ya adalah untuk sesama kita. Nah, kalau sama kita ya pakai istilah kita. Tapi kalau khusus kepada mereka ya bernyambung pakai istilah mereka. Nggak apa-apa ngalah gitu. Nggak apa-apa kita ngalah ngomong dengan orang Inggris tuh ngomong pakai bahasa Inggris. Nggak apa-apa ngalah. Yang penting nyambung. Daripada kita pasarkan pakai bahasa kita, dia nggak ngerti gimana. Kita ngomong tentang wudhu, tapi orang Kristen nggak ngerti, ya kita pakai istilah baptis. Yang mirip-mirip dengan itu guys. Jadi tujuannya adalah apa? Untuk mengatakan bahwa ini agama yang satu sebenarnya. Sama, ajaran Nabi Yesus dengan Muhammad itu sama-sama ngajarkan tentang penyucian diri. Gimana kalian istilahkannya baptis, kami wudhu. Itu poinnya guys. Jadi untuk menunjukkan kesamaan bahwa ini adalah agama yang satu. Kalau tidak, kalau kita ngomong wudhu, mereka tidak paham. Mereka langsung antipati. Beda ini, ya, gak ada yang sama, ya kan? Mereka langsung antipati. Makanya agar terbuka dialog, kita pakai istilah mereka. Nah apa-apa, bagus malah kalau untuk kepada teman Kristiani. Tapi kalau untuk sama Islam ya kita pakai istilah normal, wudhu, jangan pakai baptisan. Istilah baptis kalau atau istilah-istilah Kristen untuk teman-teman sama Muslim gitu. Itu aja poinnya guys. Kalau ngomongin baptis, ngomong sama kita yang udah pernah jadi Oten, udah pernah jadi Judaism, ngomong sama kita gitu loh. Jadi jangan ngomong ke tasbih lah, balago lah segala macam. Ayo debat terbuka. Kalau masalah nasab aja ada debat terbuka, ayo. Kenapa? Kalau nggak berani debat terbuka, ayo debat di pengadilan. Nah, di situ nih dibilang jangan ambil istilah-istilah Kristen. Kita kan punya istilah sendiri wudhu. Nah, inilah yang sebenarnya jadi persoalan. Ngambil istilah nggak sesuai konteks. Ini hanya masalah kesalahpahaman. Jadi penggunaan. Jadi Anda ngomong bahasa Inggris kepada Indonesia nggak bagus, nggak elok. Kalau Anda ngomong bahasa Inggris yang boleh, nyambung. Anda ngomong baptis dengan umat Kristiani, orang Kristiani cocok. Tapi kalau Anda ngomong baptis sama Muslim nggak cocok. Itu dia poinnya. Jadi ini hanya masalah penempatan istilah itu kapan dipakai dan kepada siapa dipakai. Itu aja poinnya, guys. Ini kan susah nih cuy. Bagaimana mereka menganggap bahwa baptisan sama dengan wudhu, padahal itu berbeda konsepnya. Nah, sebenarnya ini juga yang diambil sama tua-tua. Kalau kita memandang dari segi perbedaannya berbeda, tapi kalau kita memandang persamaannya ada persamaan, guys, gitu loh. Jadi jangan lupa ya, kayak bela diri karate sama Wing Chun, ya beda. Karate main keras, Wing Chun main lembut, tapi kan sama-sama bela diri, sama-sama cara untuk membela diri. Cara untuk berkelahi gitu kan, untuk bertempur atau segala macam gitu. Jadi sama kayak senjata, ada yang pakai panah, ada pakai pistol, ada pakai bom. Esensinya sama-sama senjata, cuman penggunaannya beda. Ya, kayak pedang untuk jarak pendek, senjata api untuk jarak jauh, sama-sama senjata, cuman penggunaan beda gitu. Jadi kalau Anda lihat perbedaannya ya beda. Satu pedang, satu senjata api. Tapi kan sama-sama senjata. Kalau Anda lihat persamaannya, akan jumpa persamaannya. Sama kayak baptis sama wudhu. Kalau Anda lihat perbedaannya, akan terlihat perbedaannya. Tapi kalau Anda lihat persamaannya, akan lihat persamaannya gitu. Jadi, kita kan sedang mencari persamaan gitu. Bukan sedang mencari perbedaan. Wah, mereka sehingga menegur Kainama. Kok kamu nggak bisa didik adik-adikmu, jaga adik-adikmu, ribut di publis lagi. Ya sebenarnya dalam perdebatan tuh wajar sih. Antara mereka memang sebenarnya harusnya berdebat. Karena kan memang nggak ada standar kan. Pengajarannya Kainama sama pengajaran Zuma itu kan beda-beda, nggak ada standar. Nah ini baru kebuka nih. Karena mereka kan pintar nutupin gitu. Gini ya, kita tuh dalam Islam tuh biasa berbeda. Asal bukan dalam hal prinsipal. Misalnya kayak mereka ini ada yang percaya Yesus cuma nabi. Ada yang percaya Yesus memang Tuhan. Ya kan? Ada yang percaya bahwa Yesus cuma anak Tuhan. Ada yang percaya Yesus itu Tuhan, Bapa itu sendiri gitu. Jadi mereka itu berbedanya prinsipil. Kalau kita tidak. Kita berbeda istilah. Apakah wudhu mirip baptis atau tidak? Itu saja, guys. Bukan prinsipil gitu. Bukan suatu masalah gitu. Bukan karena kita yang satu anggap ini sama, lalu satu lagi anggap berbeda, lalu kita tuh murtad enggak. Kalau mereka itu kan prinsipil.
Ya fatal itu. Yang satu menganggap Yesus Tuhan, yang satu cuma anak Tuhan, yang satu Bapa itu sendiri, yang satu adalah 3 itu fatal itu karena itu prinsip. Sama kayak menganggap Nabi Muhammad cuma anak Tuhan, atau anggap Nabi Muhammad itu Tuhan, atau Nabi Muhammad itu bahkan Tuhan itu sendiri. Nah itu kan berbeda, itu kan prinsipil. Nah itu terjadi pada mereka. Nah itu yang harus jadi masalah harusnya. Kalau Islam tidak seperti itu, hanya masalah penempatan saja. Kapan digunakan istilah baptis, kapan digunakan istilah wudhu, itu saja guys. Nah kebetulan saudara kita ini mungkin karena dia terlalu bersemangat, dia merasa mungkin ilmunya tentang baptis lebih tinggi dibandingkan Zuma mungkin. Ya sah-sah saja. Cuman kalau saran saya ya, mungkin saudara ini jangan karena terlalu bersemangat malah jadinya menyerang, itu nggak bagus. Itu nasihat saya ya. Kalau Anda mau menantang, misalnya sama-sama ngerti nih istilah baptis. Cuma kan siapa yang lebih tahu ya dapat aja, tapi jangan di publik karena nanti orang-orang ini akan mencari kelemahannya, akan mencari hal-hal yang bisa mereka gunakan untuk senjata untuk menyerang kita, itu poinnya. Jadi kita harus cerdas karena orang-orang kayak lu sini saking nggak ada bahannya, hal-hal kayak gini pun jadikan bahan sama dia, gitu kan? Mencari kesalahan sedikit mungkin, mencari celah sedikit mungkin. Nah kita nggak boleh biarkan kasih celah itu kepada mereka. Makanya boleh semangat, bahkan harus semangat, tapi jangan sampai lupa bahwa ini ruang publik, sehingga orang-orang yang beda ini nonton dan mereka bisa gunakan itu senjata. Oh lihat tuh, sesama muslim berkelahi. Ya kita nggak apa-apa berdebat, tapi kalau sampai pada taraf yang kira-kira mengganggu ya cukup di antara kita saja. Di ruang privat, jangan di ruang publik karena ditonton jadi tontonan. Nah itu dia koreksi saya gitu kan. Jadi semangat itu jangan berubah menjadi saling adu ilmu merasa paling benar. Ya di ruang publik itu nggak bagus. Itu akan membuka peluang bagi orang-orang yang mencari kelemahan kita untuk menyerang kita. Itu saran dan koreksi dari saya gitu. Dan kemudian kalau kita lihat di sini Kain Nama seakan-akan, wah saya dapat laporan kenapa sih rusuh kayak gini-gini ABCD. Dia nggak sadar bahwa sebenarnya dialah yang bikin rusuh. Kita dengar dulu videonya. Iya. Oh, lagi naik lah. Iya. Lagi ini. Lagi ada yang 1.200 yang nonton. 1.200 yang nonton. Iya, beta bukan tanya 1.200 kawan. Apa itu? Apa itu? Iya, jadi ini kan beta kan hari ini habis subuh sampai tadi jam 1:30 kan ada acara dukung Palestina di Bekasi. Iya. Ini Afwan, beta cuma mau tanya aja. Apa itu? Beta cuma mau tanya. Ini para orang tua kita tersayang, ini para mu'alim, para sepuh. Iya. Itu cuma pesan begini. Saya juga nggak ngerti ini apa nih pesan. Orang marah saya dimarahin dimarahi ini karena apa? Karena saya sepertinya tidak bisa jaga saya punya adik-adik ini di media sosial. Saya bilang kenapa? Katanya tadi malam ada orang nonton YouTube, ini para sepuh nonton YouTube. Lalu ada masalah katanya tentang apa? Tentang apalah, baptis ke apa? Oh, baptis dan wudhu. Sering baku ambil begitu toh? Iya. Jadi kita kaget tuh apa enggak? Saya bilang. Iya. Enggak, coba Kain Nama urus kopung adik-adik. Saya urus. Saya sayang semua adik-adik saya. Iya. Nah makanya itu saya telepon Bung Andi karena saya sudah telepon Koldondi, saya telepon Nandar, saya telepon Aryaso, saya telepon Aditya, saya telepon. Iya. Siapa lagi tadi? Saya telepon semua. Maka itu saya mau cari klarifikasi. Begini maksudnya. Kalau adik sama kakak atau saudara itu baku ambil, baku pukul, baku marah, wajar itu. Wajar. Di dalam Islam itu kita semua bersaudara, ukhuwah. Mau saling marah wajar, itu hal wajar. Tapi jangan sampai dipublish. Itu yang keberatan para tuan guru, para mu'alim di Islamic Center Bekasi. Begitu. Mu'alim berdebat antara Islam boleh karena para kita punya mufasir, kita punya orang-orang tua terdahulu itu juga dalam. Iya, jadi kita tuh diajarkan untuk perang pemikiran, untuk buat cerdas. Karena kalau kita tidak biasa bertukar pikiran, argumentasi, kita tidak bisa peluang cerdas itu jadi kecil, guys. Karena kita perlu mengetahui
perspektif orang. Mungkin dari orang lain kita bisa dapatkan ilmu baru yang kita selama ini nggak tahu gitu. Dan kita bisa membuka pandangan kita, menambah wawasan gitu, menambah sudut pandang. Itu penting. Nah, cuman masalahnya jangan sampai orang yang di luar itu tahu. Karena ingat sekali lagi ya, mereka ini adalah mencari kelemahan. Kalau mereka itu ya kayak orang biasa yang nggak peduli, nggak apa-apa. Bisa gini deh, di kampung kita nih ya ada yang musuhin kita nih, yang nggak suka sama kita. Ya kita hati-hati, jangan kita tuh membuat suatu hal yang membuat mereka tuh jadi punya bahan untuk bujikan kita. Dan tahu kita orangnya seperti itu, tetangga kita kan, kayak Luis ini kan, dikit-dikit heboh gitu kan, dikit-dikit nyerang gitu kan. Oh ini nih orang ini gaduh rusuh nih gitu kan. Itu kan sama kayak emak-emak di gang gitu. Lihat tetangganya ada masalah di rumah tangganya, ribut, dikedengar nih kan. Ah ini nih. Lihat tuh mereka tuh ribut tuh. Nah, ini Luis ini sama kayak emak-emak gang guys. Nah makanya itu dijaga. Jadi kalau mau ribut dia keluarga ya jangan sampai tetangga tahu. Kecuali tetangganya cuek. Kalau tetangga cuek semua nggak masalah. Tetangganya nggak peduli. Tetangga beranggapan kan. Itu masalah rumah tangga mereka biasa itu. Nah, nggak masalah. Tapi orangnya tetangganya kayak Luis ini, tante-tante rempong guys. Nah itu berbahaya. Tante rempong gitu kan. Jadi itulah. Jadi mereka ini, jadi Luis ini dan mereka ini sama kayak tetangga kita yang rempong-rempong itu, yang mencari kesalahan kita. Ketika ketemu, langsung jadikan bahan. Nah itu berbahaya. Makanya pesan seperti itu. Nggak apa-apa. Ribut-ribut di rumah tangga itu biasa. Karena kalau nggak ribut tuh nanti nggak enak kalau kita tuh pengen mesra-mesraan. Karena kalau mesra-mesra terus kayaknya kurang ada bumbu guys. Ya, tapi kalau kita berantem sesekali, marah-marahan, ngambek-ngambekan, tiba-tiba mesra-mesraan tuh indah guys. Ya kan? Jadi benci berubah jadi cinta, nggak rindu berubah jadi rindu. Itu indah sekali bumbu-bumbu kehidupan guys, bumbu-bumbu rumah tangga gitu kan, bumbu-bumbu komunitas. Jadi nggak lurus rata aja gitu. Jadi ada ria-rianya gitu. Itu indah sekali gitu kan. Masalah Jadi nggak apa-apa dipublish kan cuma. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. bagus. Itu saling sayang, itu saling perhatian. Tapi jangan sampai dipublish dan menjadi tepuk tangan untuk para pemakan babi kecap. Begitu, itu pesannya. Jadi kan ini Jadi Luis ini termasuk orang yang disindir sama Ustaz Kenama, ini pemakan babi kecap guys, tukang kecap gitu kan. Emak-emak di lorong gang di gang itu ada nih ribut-ribut nih, langsung bikin bahan konten. Nah ini Luis ini begini gitu kan. kalau kata orang ini baku marah itu biasa, dalam rumah itu biasa. Saling antara satu saudara itu biasa. Tapi jangan sampai orang tahu, begitu pesan saya. Yang saya dapat dari para orang tua kita, para sepuh di. Nah, kalian sudah lihat dan sekarang kita akan lihat video Kainama yang mana yang bikin rusuh. Memicu ada orang berkomentar kepada saya. Iya. Loh, Yesus itu dibaptis. Oh, Kenapa Anda tidak dibaptis katanya? iya. Saya jawab, Ustaz. Iya. Loh, saya Nah kalau ada orang mengatakan bahwa Yesus itu dibaptis, kenapa nggak dibaptis? Itu pastilah orang Kristen. Karena orang Islam tak mungkin bertanya seperti itu. Orang Islam tuh nggak pakai istilah baptis sama Islam. Kalau saya ngomong ke saudara kita ini, saya ngomong tentang baptis. Berarti kalau ngomong tentang baptis itu pastilah orang Kristen. Makanya dia jawab karena menyamakan itu dia pakai istilah baptis juga, guys. ini dibaptis setiap hari, minimal 5 kali sehari. Iya. Minimal 5 kali sehari. Iya, iya. Itu baptis yang rutin, Ustaz. Iya, betul. Belum lagi baptis yang sunnah. Iya, betul. Bersama dua para tuan guru, Iya. kami persilakan. Syukran kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Sofia dimanapun Anda berada, Ya. serta muslimin wal muslimah rahimahullah dan saudaraku, para pemirsa mungkin yang Ya. dari saudaraku tersayang Kristen dan Katolik. Begini, banyak sekali memang ketika berhadapan dengan saudara Kristen mereka bilang, kamu ikutin semua. Tidak, bohong. Kenapa? Kamu tidak dibaptis. Karena yang utamanya itu dibaptis. Begini, Ustaz boleh minta tolong internet. Boleh. Google kosong. Ya. Strong Concordance Ya. J971. Strong Info. Ya. Klik ya. Strong Definition. Ya. Itu di bahasa Indonesia kan juga. Oh ya.
saya copy paste Iya. ya. Baptizo dari turunan G911 Iya. untuk membenamkan, menenggelamkan, Iya. untuk membuat ini well made, Iya. yaitu benar-benar basah, hanya digunakan ya dalam perjanjian baru untuk upacara wudhu, terutama secara teknis tata cara baptisan Kristen, baptis basuh. Ya, jadi yang namanya baptiso itu dipakai ketika ada orang Kristen bilang di Islam, di percik, itu hanya pada perjanjian baru. Arti sesungguhnya adalah wudhu. Ternyata memang penyebabnya adalah Kainama. Kainama lah yang menyebarkan isu bahwa wudhu itu sama dengan baptis. Tapi kayak dia yang nggak ngerasa bersalah. Jadi bukan soal sama total ya. Kan tadi dikatakan bahwa ada persamaan dan perbedaan. Ya, sama kayak tari perangnya Batak dengan tari perang Dayak kan ada perbedaan dan persamaan. Jadi bukan menyamakan sama persis, enggak gitu. Jadi karena gini, orang ini kan suka nyerangnya begitu. Kan katanya ngaku pengikut Yesus, percaya Yesus, iya benar. Kami percaya Yesus, pengikut Yesus, bukan berarti kami Kristen. Karena Kristen itu bukan agama. Itu adalah sebutan untuk murid-murid Yesus di Antioquia. Juga dengan Nasrani, itu sebutan untuk pengikut Yesus. Karena Yesus berasal dari Nazaret, sama kayak Yahudi, itu bukan agama sebenarnya. Karena itu sebutan untuk orang-orang pengikut Nabi yang diutus dari bangsa Yahudi atau Yehuda. Nah itu poinnya guys. Jadi adalah untuk menyatakan bahwa untuk menegaskan bahwa kita memang pengikut Yesus gitu. Cuma kita mengikuti Nabi terakhir yang itu ajarnya sama, yaitu disempurnakan, digenapi gitu kan. Tapi intinya sama, menyembah Tuhan yang satu, sama-sama menunjukkan diri, sama-sama menyerahkan diri, itu sama. Nah, makanya harus dipahami hal ini guys, harusnya kan. Salah kan? Aduh, kayak nomos biasa kayak gitu. Istilahnya pil pahit apa? Bangke. Ih, bener juga ya bangke ya. Nama orang Sinena diubah guys, kayak nama jadi kayak nomos. Coba kalau Luis diganti namanya jadi Ludis gimana? Atau Kudis gimana? Kan gak enak guys. Louis, nama bagus, Louis, itu saya ingat tuh Louis tuh nama karakter Superman ya. Jadi apa pacarnya Clark Kent? Clark Kent kan Superman, punya pacar namanya Louis di film Superman. Nah, itu nama yang bagus Louis, keren. Masa diganti dengan Lupis gitu kan? Nah, kan nggak gitu. Nah, kita makanya jangan ganti-ganti nama orang deh. Kalau usah kayak nama, ya hargailah namanya kayak nama. Jangan jadi kayak Namos gitu. Ini Luis ini nggak pernah menghargai orang, guys. Nama orang pun dia dengan 3 hati dia ubah-ubah gitu. Itu nggak bagus, nggak ada akhlaknya, guys. Saya baru nyadar juga bangke. Mau busuk kali ya bangke. Bangke itu abang Kainama. Nah, dari sini kita bisa melihat kan bahwa cocokmologi pasti akan ketemu masalah. Nama beberapa kali cocokmologi dalam Alkitab. Cocokmologi itu jadi masalah dilihat dari sudut pandang mana. Misalnya kayak kita menyebut bahwa tari perang Dayak dan tari perang Batak itu sama-sama tari yang dipakai untuk perang. Udah stop. Lalu ada yang mengatakan ini masalah. Gimana masalahnya? Dia katakan beda itu tari perang Dayak sama tari perang Batak. Ya kita bukan ngomongin bahwa tari itu persis sama, tapi untuk penggunaannya dan istilahnya sama-sama tari perang, itu poinnya. Jadi masalah bagi yang nggak paham dan tidak masalah bagi yang paham. Bagi yang paham bahwa wudhu dan baptis itu ada persamaannya, bukan menjadi masalah. Jadi cocokmologi itu akan menjadi masalah kalau Anda tidak mengerti poinnya, gitu. Tapi akan menjadi masalah kalau Anda tidak mengerti poinnya. Contoh misalnya lagi ya. Kita pakai istilah nari, mereka pakai istilah joget. Lalu kita ngalah pakai istilah joget. Orang yang ngerti tahu dia, oh ini kan hanya istilah. Sama aja belum gerakannya belum mulai ngomongin tentang hal itu gitu. Udah ngerti kan? Beda itu. Masalah loh. Jangan kamu ganti-ganti ya, kita istilah kita nari, jangan pernah ganti ke joget. Bagi dia masalah, dia nggak paham poinnya. Bagi orang yang ngerti poinnya nggak masalah. Nah, Luis ini nggak ngerti poinnya, makanya bagi dia masalah gitu. Kita lagi ngomongin apa, dia ngomongin apa ya jadi masalah, guys. Cocokmologi itu bukanlah suatu masalah kalau Anda ngerti poinnya. Sekali lagi ya, Anda ngerti poinnya.
Ya, misalnya kita membandingkan anak kita dengan anak orang lain, dengan tujuan agar anak kita tuh mengikuti contoh yang baik. Kita katakan, nah coba lihat anak itu, nak dia rajin nabung, bantu orang tua. Kalau anak kita ngerti poinnya, jangan tahu, oh papaku ingin aku jadi anak baik, papaku ingin aku seperti itu kan baik, nggak salah, kan bagus. Itu kalau dia ngerti poinnya. Kalau ngerti poinnya apa? Papa ini banding-bandingkan sama anaknya yang lain, berarti lebih sayang anak orang lain tuh. Itu orang jadi masalah bagi orang yang ngerti poinnya. Sama kayak Luis ini. Ini Luis seperti anak kecil tadi yang diterangkan, nah dia anak tetangga, tuh rajin nabung. Masa kamu nggak pengen contoh ya hal baik gitu? Kan poin kita baik maksudnya gitu kan. Tapi kalau Luis nggak ngerti kan, papa nih menyamakan dengan orang lain, papa nggak sayang sama aku, papa sayang sama dia. Bukti papa puji dia, berarti dia nggak ngerti poinnya. Nah, Luis sama dengan anak kecil itu, guys. Ngerti ya? Dia nggak ngerti poinnya, kita ngerti poinnya. Sebenarnya nih, dia ini siapa ini? Alvaris atau siapa? Dia ini kan kalau nggak salah yang dulu ngaku Yahudi ya. Nah, di dalam ajarannya Kainama dan kawan-kawan, Kidung Agung itu kan berbicara tentang nabinya mereka. Nah, kalau kamu Yahudi kok kamu terima itu? Yahudi macam apa dirimu ini? Guys ya, orang itu contoh, kayak Kristen aja ada perbedaan ya. Misalnya ada yang Kristen yang sama kayak umat Islam. Dia ngaku Kristen, tapi dia percaya Yesus cuma nabi. Ada. Coba ada nonton deh di Speaker Corner, di acara-acara debat di luar negeri. Itu ada orang Kristen yang percaya Yesus itu cuma nabi, bukan Tuhan. Atau cuma percaya itu Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Ada. Masa ada yang bilang dia bukan Kristen? Dia merasa Kristen kok, dia ke gereja tiap minggu. Jadi itu hal biasa, gitu, hal biasa. Jadi dia bukan Kristen yang seperti itu, gitu. Atau jadi bukan Yahudi yang seperti itu. Itu aja poinnya. Jadi orang tuh ada yang dia beragama tertentu, tapi dia tuh punya pandangan berbeda dengan mainstream. Itu ada. Islam aja ada namanya Syiah yang berbeda pandangan, yang sebagian masih bisa kita terima karena tidak prinsipil, tapi ketika yang berhubungan dengan prinsipil kayak mengatakan bahwa sahabat itu dicaci maki, ya itu kita tidak terima. Itu sudah di luar dari hal yang bisa ditolerir secara logika gitu. Nah, jadi seperti itu guys. Jadi itu hal biasa sebenarnya. Ya, jangan pertanyakan keyahudian seseorang, kekristenan seseorang hanya karena dia beda pendapat dengan mainstream gitu. Enggak. Ya kan? Nah, mungkin Anda bisa katakan bahwa kamu nggak sama dengan mainstream Yahudi, ya itu masih fine. Kamu kok begitu bro? Kamu nggak sama dengan mainstream Yahudi lainnya. Itu, tapi bukan jangan tanyakan ke Yahudian dia. Wong dia merasa Yahudi, wong dia melaksanakan ritual Yahudi misalnya, hanya berbeda di pandangan saja gitu kan. Nah, itu yang perlu dipahami guys. Oh iya, Zuma dan kawan kan kayaknya benci banget Yahudi ya. Tapi di wudhu jangan masuk Yahudi 5 kali saya. Kita nggak pernah benci Yahudi. Yang kita benci adalah kelakuannya Yahudi. Ya ingat ya, kita nggak pernah benci Yahudi. Buktinya apa? Coba lihat, ada nggak orang Yahudi Indonesia ini saya dengar ada 200 orang. Ada nggak diserang? Kayak saya kemarin ada namanya Eza Abraham. Tidak pernah kita apa-apain si Eza Abraham yang ngomong di podcast sebelum ngumpul. Saya cuma kritik kalau dia ini salah dalam poin ini. Udah selesai, batas kritik. Bahwa Eza Abraham ini nggak ngerti bahwa poin Nabi palsu itu adalah yang memberikan label itu Yesus. Artinya itu Nabi palsu itu datangnya setelah periode Yesus, bukan setelah periode Musa. Alias sebelum periode Yesus, enggak. Nah itu saya kritik. Bukan saya benci sama Eza Abraham. Jadi nggak ada umat Islam itu yang benci Yahudi. Yang kita benci adalah kelakuannya. Kelakuan Zionis. Kelakuan orang Yahudi yang dulu membunuh para nabi. Yang tidak menerima. Kalau tidak menerima masih penting, nggak apa-apa ya. Itu prinsip. Tapi kalau mereka melakukan hal yang luar batas. Membunuh para nabi, menista, membuli para nabi, bahkan membunuh anak kecil, itu yang kita tentang. Kelakuan Zionisnya itu guys. Kelakuan yang sudah merusak itu kita nggak suka. Kalau Yahudi kita nggak ada masalah gitu. Tapi sekali lagi ya, tidak ada umat Islam itu yang benci Yahudi. Kita hidup berdampingan dengan Yahudi di Indonesia. Kayak kata keturunan Yahudi biasa saja, ya kan? Teman satu bangsa, ya kan?
teman senegara, nggak ada masalah. Kamu dengan teman-teman Yahudi Israel, nggak ada masalah, selama dia kelakuannya tidak merusak, ya, tidak mempropaganda, sehingga dia tuh bisa membuat hal yang merusak lah gitu, kayak mecah belah dan segala macam gitu. Nah, kita kritik itu adalah kelakuannya, kita benci kelakuannya, bukan orangnya, guys, sekali lagi. Jadi Luis ini jangan suka fitnah-fitnah hal seperti itu ya. Kira-kira dukung Palestina atau dukung Yahudi ya? Dibaptis 5 kali sehari. Ya namanya juga cocok. Kalau Yahudi yang cerdas, dia akan dukung kemanusiaan, ya. Kalau misalnya orang Palestina membantai anak kecil, orang wanita sipil Israel, tentu jangankan orang Yahudi, orang Islam pun berpihak kepada Israel, karena ini kemanusiaan. Tapi kalau yang dibantai adalah orang Palestina, orang sipilnya, sipil, wanita, anak-anak, ya kita berpihak pada kemanusiaan. Jadi jangankan orang Islam, orang Yahudi pun kalau dia cerdas, dia punya hati, perasaan, rasa kemanusiaan, dia akan mendukung Palestina. Karena Palestina pihak terjajah, pihak yang dibantai, gitu guys. Tidak masuk akal, tidak punya rasa dan punya hati kalau orang Yahudi mendukung pembantai itu, orang Israel itu. Nah, itu nggak masuk akal. Jadi jangan anggap Yahudi, karena Yahudi nggak punya hati nurani, enggak. Orang Yahudi juga punya hati nurani. Kalau orang Yahudi yang benar itu dia akan berpihak pada kemanusiaan. Dia nggak peduli. Kalau orang-orangnya salah ya dia akan katakan salah. Seperti Nabi, kalau Aisyah Fatimah pun anaknya mencuri, dia akan potong tangannya. Nggak peduli Nabi, walaupun anak sendiri. Sama kita, kalau umat Islam ngebom, ya kita salahkan. Bom bunuh diri. Itu bukan dari Islam. Tapi kita tuh nggak pandang bulu. Apapun agamanya, kalau salah ya salah, guys. Gitu. Nggak ada kita tuh, dia Islam benar, kelakuannya benar, enggak. Kalau kelakuannya teman-teman kita ini benar, ya kita benarkan. Kalau salah, kita salahkan. Kalau Muslim juga begitu. Apapun agamanya, sukunya, negara bangsanya, kalau benar. Kalau salah, salah. Jadi nggak ada mandang suku agama semuanya, nggak ada guys. Kalau ngomong tentang benar salah dan kemanusiaan. Teknologi. Luis Fras di sini. Lihat visual. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja guys ya video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.